Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 2, dan 3 ingin mewawancarai Ketua Organisasi IMM dari Fakultas Hukum. Sekian dari kami, terima kasih. Kenalkan Bang, kami dari YP1PP ingin mewawancarai tentang organisasi IMM. Inilah kami dari kelompok 1, 2, dan 3. Baik Bang, saya Vivi Ramadhani untuk bertanya ke Bang Bram, yaitu siapakah pendiri awal organisasi IMM itu Bang? Baik, jadi begini, pendiri awal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu didirikan oleh Jasman Al-Kindi, gitu. Pencetusnya lah, gitu. Pencetus Ikatan Mahasiswa yaitu Dr. Muhammad Jasman Al-Kindi yang juga merupakan koordinator dan sekaligus ketua pertama Muktamar Muhammadiyah, gitu. Jadi beliaulah pencetus awalnya. Nanti selanjutnya ada lagi di bawahnya keanggotaan beliau. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bang Bram, berapa jumlah anggota di dalam IMM itu tersendiri Bang? Nah, untuk pertanyaan ini saya agak bingung gitu, karena untuk saat ini itu belum ada perhitungan baik itu dalam pimpinan pusat atau pimpinan daerah, pimpinan cabang atau komisariat, itu tidak ada perhitungan jumlah kadernya yang dinamakan kader itu. Jadi kalau di dalam IMM itu ada yang namanya kader. Nah, kader IMM itu adalah bentuk suatu keanggotaannya yang dinamakan kader. Jadi kader-kader IMM itu kurang lebih kalau diperkirakan lah ya, sampai saat ini atau di tahun ini mungkin ada kurang lebih 1.000 lah, kurang lebih perkiraannya, karena tidak pernah saya lihat itu kayak perhitungan kader-kader yang ada di seluruh Indonesia. Berarti yang 1.000 itu di seluruh Indonesia ya? Iya. Terima kasih Bang. Saya Asupina ingin bertanya kepada Bang Bram, kegiatan organisasi apa saja yang dilakukan dalam kegiatan dan bentuk apa? Oke, baik. Mengapa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini bisa dibilang organisasi positif? Karena mereka banyak membuat kegiatan-kegiatan positif yang mana membentuk ideologi mahasiswa menjadi baik gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan seperti awal mula sebelum kita memasuki atau bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri, yang mana ketika sebelum kita dinamakan sebagai kaderisasi atau pengkaderan, itu kita harus atau wajib mengikuti yang namanya Darul Arqam Dasar. Itu salah satu kegiatan dari tingkat bawahnya, itu yang diadakan oleh komisariat gitu. Jadi di komisariat itu nanti awal pembentukan pengkaderannya itu mereka membuat yang namanya Darul Arqam Dasar, yang mana itu diadakan 3 hari gitu. Dan di dalam 3 hari itu banyak pendidikan yang kita dapat. Baiklah, saya Dini Dawi ingin bertanya ke Bang Bram selaku komisariat IMM Fakultas Hukum, yaitu kapan awal mula didirikannya organisasi IMM ini? Mungkin kita berbicara dulu di tingkat atasnya ya, karena organisasi Muhammadiyah ini adalah termasuk organisasi besar yang ada di Indonesia. Itu khususnya kalau teman-teman ketahui itu IMM itu adalah tergabung di dalam organisasi besar termasuk HMI, IMM, MII, GMKI, GMII dan lain sebagainya. Itu adalah suatu organisasi besar. Mengapa dibilang organisasi besar? Karena dia ada tingkatan atas, dari tingkatan atas lalu ada tingkatan bawahnya juga gitu. Dan untuk IMM sendiri itu
lahir di Yogyakarta pada tahun 1964, yang mana itu adalah suatu keresahan mahasiswa juga. Di tahun 64 itu adalah munculnya ideologi komunis pada saat itu, dan IMM itu sendiri berinisiatif bergerak begitu agar ideologi komunis ini tidak berkembang dengan lamanya. Baiklah Bang, saya Renata. Saya ingin bertanya, ada bidang apa saja yang ada di organisasi IMM itu sendiri? Ini bidangnya di dalam instrukturnya gitu ya, di dalam instruktur kepemimpinannya gitu ya. Baik, untuk instruktur ya, kepemimpinannya itu kita untuk komisariat sendiri itu berpatokan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Ketika di Dewan Pimpinan Pusat itu ada yang namanya Ketua Umum, itu yang disebut dengan KSB, Ketua Umum, Sekretaris Umum, sama Bendahara Umum. Nah itu kita mengikuti di bawahnya, seperti kayak komisariat, sama kayak saya juga, itu ada KSB-nya juga, ada Ketua Umumnya, ada Sekretaris Umumnya, ada Bendahara Umumnya. Gitu. Kemudian untuk keanggotaan di bawahnya itu ada bidang-bidangnya. Gitu. Jadi kepala bidangnya kabin organisasi, ada kabin kader. Nah, kabin organisasi ini dia lebih fokus bagaimana mengkondisikan organisasinya itu agar tetap baik, gitu, agar tetap terjaga, agar tidak ribut lah begitu ketika ada permasalahan internal. Oke, baik Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami kelompok 1 dan 3. Saya semuanya dulu ingin bertanya kepada Bang sendiri. Apa alasan tersendiri Abang bisa bergabung ke dalam organisasi IMM? Oke. Mungkin untuk kondisi saat ini, gitu, mengapa saya memilih bergabung di IMM atau kondisi kemarin lah, karena keadaan kita belajar di kelas malam ini juga mengisi waktu kekosongan saya lah, gitu. Mengapa saya memilih IMM sendiri, sementara di organisasi mahasiswa itu ada yang namanya organisasi Badan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah, begitu. Himpunan Mahasiswa, begitu aja ya. Oke. Mengapa di ujungnya saya memilih bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu? Karena jujur dari semester 1 saya sebenarnya ingin bergabung di salah satu organisasi yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, yang mana ternyata yang saya lihat itu pemikiran dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu berbeda jauh. Jadi kita Terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk mewawancarai tentang organisasi IMM. Kami dari kelompok 1, 2, dan 3 dari manajemen PPD. Sekian dari kami. Terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.